Baik, terima kasih kepada Siti yang telah memberikan waktu pada saya selaku moderator. Baik, di sini mungkin kita terdapat beberapa pemateri hebat, di mana ada tiga pemateri di sini. Di antaranya yang pertama yaitu Bapak Ferdinand Asful, SPMSc, selaku dosen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Yang kedua yaitu ada Bapak Didi Rahmadi, MA, di mana Bapak Didi eh, selaku dosen ilmu politik Fisipol UM Sumbar. Selanjutnya ada Bapak Dr. Ferdinand Asmin, STPMP, di mana Bapak Asmin yaitu selaku eh, Sek- Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Mungkin baik eh, penyampaian materi yang kedua dari segi pemerintah. Mungkin dari Bapak Dr. Ferdinand Asmin, STPMP, selaku Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Barat. Eh, untuk host, boleh diinikan dulu bahan dari Bapak Asmin. Ya, terima kasih. Baik, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ini para narasumber, ada Daal ini. Siap, Kadis. Ya, ini kesempatan yang luar biasa ini bisa berdiskusi malam hari ini. Kemudian Bung Didi dari SPI ya, Serikat Petani Indonesia, luar biasa tadi sudah Ya, makasih menyampaikan Bang. banyak hal. Ya, salam kenal juga. Saya baru pertama ketemu dengan Bung Didi. Kemudian ini kepada adik-adikku ya, gubernur adik-adik gubernur ini. Ada gubernur Fakultas Pertanian, mahasiswa, gubernur Fakultas Teknologi Pertanian, dan gubernur Fakultas Peternakan, dan seluruh adik-adikku mahasiswa Universitas Andalas yang hadir pada hari ini, dan juga para peserta Zoom meeting yang hadir pada hari ini. Pertama izinkan saya memberikan judul ini literasi pertanian berkelanjutan. Ya, itu mungkin mudah-mudahan ini sesuai dengan tema ya, nasib petani dan peternak di tengah isu lingkungan hidup dalam menghadapi bencana alam di Sumatera Barat. Mungkin saya kira bahannya sudah saya sampaikan ke panitia. Saya akan coba meng-highlight beberapa hal. Sebenarnya Bung Didi sudah banyak menyampaikan tadi, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kenapa saya memberikan judul literasi? Ini memang menjadi fokus terutama bagi saya sendiri ya. Dan ini bukan hanya untuk adik-adikku mahasiswa, tapi juga bagi kita semua, orang pemerintah, orang swasta, orang NGO ya, kawan-kawan NGO, dalam kita memaknai bagaimana itu pertanian berkelanjutan. Saya kira literasi ini juga menjadi bagian penting. Kalau sederhananya literasi ini bagaimana menuliskan, membaca ya, tentang pertanian berkelanjutan. Saya dalam kesempatan ini ingin juga menyampaikan kemampuan kita membaca apa yang menjadi fokus-fokus atau atensi yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan pertanian. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya saya kira bahan tidak perlu ditampilkan, Bung Abeng. Nah, ini agak mengganggu sedikit. Saya pikir ini bahan hampir sama dengan Bung Didi tadi. Baik Pak, baik. Prinsipnya adalah pertama, literasi pertanian berkelanjutan itu harus mantap di setiap kalangan kita. Ya,
setiap kalangan, setiap komponen atau tingkatan level komunitas yang ada. Saya sering kali menghadapi sebuah kondisi yang kemudian saya rasa kita ini seperti pedagang obat begitu. Pedagang obat, nawarin obat, ini obat mujarab bagi sebuah kondisi yang kita anggap harusnya begini nih. Nah, saya pikir ini sebuah sesuatu yang kemudian perlu menjadi renungan bagi kita. Apakah memang kita yang memberikan obat mujarab, atau apakah sesuai dengan tema ini nasib petani dan peternak? Kalau nasib petani dan peternak tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau tidak kaum itu yang merubahnya. Nah, tadi Bung Didi sudah nyinggung tadi, luar biasa. Saya sepakat dengan Bung Didi tadi, namun ingin saya sampaikan memang fakta kalau kita di Sumatera Barat, kontribusi sektor pertanian, baik pertanian, perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, kehutanan, ya, perikanan, itu memang dominan. Hampir, kalau data BPS terakhir, hampir 22% kontribusi PDRB untuk pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi, itu disumbangkan oleh sektor ini. Jadi berbanggalah adik-adik mahasiswa ini yang kuliah di sektor pertanian ini dominan bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Yang kedua, kalau kita lihat petani kita hampir ya 54% dari rumah tangga itu adalah rumah tangga petani. Petani, peternak, nelayan ya. Kalau catatan BPS terakhir dari sensus pertanian, hampir 800.000 rumah tangga petani itu. Karena nelayan ya masuk. Dan kami pikir juga dalam konteks-konteks yang apa disampaikan oleh Bung Didi tadi, persoalan kepemilikan lahan ini jadi luar biasa. Kepemilikan lahan, kalau kami membaca dari data-data statistik, hampir 75% petani kita itu kepemilikan lahannya kurang dari setengah hektar. Ya, 75%. Kemudian kalau kita berbicara lagi ya persoalan berkaitan dengan pendidikan petani kita. Pendidikan petani kita hampir sekitar 76% itu SMP ke bawah. Ini sumber daya petani yang kita miliki. Kemudian kalau kita mengikut pada tadi umur ya rata-rata 65% umurnya 45 tahun ke atas. Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Didi sebenarnya. Saya ingin menyampaikan pada kali ini, tadi sebagaimana awal saya sampaikan, ketika kita tema ini saya kira sangat menarik. Nasib petani atau peternak. Saya sampaikan yang bisa merubah nasib sebuah kaum ini petani atau peternak adalah petani dan peternak itu sendiri. Apa kemudian yang menjadi tugas kita? Tugas kita para pihak, terutama saya dari pemerintah. Nah, termasuk sebenarnya tugas dari kawan-kawan di akademisi ini, Bang Daal dan kawan-kawan yang ada di kampus. Termasuk tugas dari Bung Didi dan kawan-kawan NGO yang bergerak dan peduli pada petani. Bagaimana sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita mendorong kemauan dari petani. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari petani. Dan bagaimana kita memperluas kesempatan dari petani supaya dia bisa memperjuangkan nasib. Itu yang peran mesti kita lakukan. Saya dari sektor pemerintahan, pada prinsipnya sama menurut saya, semangat-semangat apa yang ada di akademisi, kemudian semangat-semangat apa yang dikembangkan oleh kawan-kawan NGO. Sama sebenarnya kalau kita baca lebih dalam lagi. Nah, kalau ini menjadi perhatian kita, ya, bagaimana kita bisa mendorong kemauan petani, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan petani, bagaimana kita bisa memperluas
kesempatan dari petani untuk merubah nasibnya. Nah, di pemerintahan kemudian dialokasikanlah program dan kegiatan. Program dan kegiatan pada intinya mendorong kemauan, meningkatkan kemampuan, memperluas kesempatan. Ya. Berkaitan dengan topik diskusi kita malam ini, berkaitan isu-isu lingkungan hidup. Tadi juga sudah sampaikan Budi, isu-isu lingkungan hidup itu luar biasa. Kompleksitasnya luar biasa. Itulah yang dihadapi oleh petani. Petani menghadapi sebuah kompleksitas yang luar biasa. Lewat gitu kok. Sering nampak nenek, makanya kompleksitas yang luar biasa. Kita harus bisa memfasilitasi petani menangani kompleksitas itu. Ketika misalnya pemerintah memberikan bantuan benih, bantuan pupuk, pada prinsipnya dalam kerangka 3 hal itu. Bagaimana kita mendorong kemauan petani, bagaimana kita meningkatkan kemampuan petani, dan bagaimana kita memperluas kesempatan dari petani. Apapun bentuk intervensi program dan kegiatan pemerintah. Kemudian ketika kita berbicara berkaitan dengan apa-apa saja yang kemudian dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, ya di dinas, tentunya di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, kita mendorong pertanian organik. Pertanian organik pada prinsipnya upaya kita memandirikan petani agar dia berdaya dengan sumber-sumber daya lokalnya yang ada. Itu sebenarnya pertanian organik. Literasi kita terhadap hal ini kadang-kadang kesulitan atau kalau bagi saya, mohon maaf, ini menyimpang dari itu. Pertanian organik dijelaskan, oh bagaimana ini kita menyiapkan pupuk organik bagi petani. Oh bagaimana nanti kita dari para pihak luar menyediakan pupuk organik, ini organik yang bagus segala macam. Prinsip dasar dari pertanian itu. Saat ini kami juga bersama dengan kawan-kawan LSM ya, mendorong namanya pertanian tanpa olah tanah dan menggunakan mulsa jerami. Jerami tidak dibakar, tapi digunakan sebagai mulsa. Dan itu bisa menjadi media bagi tumbuhnya tanam. Kadang-kadang kan kita terjebak, ya, kekhawatiran diri kita sendiri menyikapi ancaman krisis pangan, ancaman krisis air. Ya. Ancaman-ancaman tersebut memang mengkhawatirkan kita. Kita memang perlu peduli terhadap ancaman itu. Tetapi kita perlu memastikan ya, apa teknologi kemudian yang bisa kita dorong untuk meningkatkan kemauan, meningkatkan kemampuan, memperluas kesempatan dari petani menyelesaikan atau memperjuangkan nasib. Ya. Jadi ini menjadi hal yang penting menurut kami. Oleh karena itu dalam kesempatan ini nanti mungkin lebih banyak kita berdiskusi ya. Nah berkaitan dengan isu-isu terakhir berkaitan bencana. Ada hal-hal yang kemudian menjadi tugas pemerintah, tugas kami di pemerintah. Tentu kita mengupayakan agar petani itu bisa kembali berbudidaya pada lahan-lahan yang kemudian terdampak oleh bencana ini. Nah ini kita sedang siapkan ini, baik ya kalau pemerintah tentu siapkan anggaran, kemudian menyiapkan mekanisme bagaimana percepatan agar petani itu bisa kembali berusaha berbudidaya. Dan ini menjadi hal yang penting. Nah, untuk hal ini tentu kembali lagi kita mengajak seluruh pihak, kawan-kawan dari kampus, termasuk adik-adik nih mahasiswa, termasuk juga kawan-kawan dari NGO, bahu-membahu kita bagaimana kita mampu mendorong kemauan, meningkatkan kemampuan, dan memperluas kesempatan. Tadi disampaikan oleh Bu Didi, berkaitan dengan isu reforma agar ya kurang mengembirakan kita. Tapi bagi kami di pemerintah, kenyataan dengan luas kepemilikan lahan yang kecil,
Ya, petani kita adalah petani gurem. Bahkan dari laporan statistik terbaru sensus, pertambahan untuk petani gurem bahkan buruh tani itu terjadi 10 tahun ini. Dari 2013 ke 2020. Nah, pemerintah kemudian ada sikapnya kemudian adalah dengan mendorong perhutanan sosial. Memanfaatkan lahan di kawasan hutan untuk dibudidayakan atau dimanfaatkan manfaat ekonominya bagi petani yang berada di sekitar hutan. Itu bagian kemudian kebijakan untuk memperluas kesempatan kepada petani. Ya. Kemudian juga kalau kita berbicara tadi teknologi ya, bagaimana kita mendorong, contohnya kami itu mendorong teknologi untuk aeroponik kentang. Nah, ini untuk menyiapkan benih yang bisa dibuat oleh petani itu sendiri dan mereka tidak bergantung dari luar. Itu kita buat seperti di Solo, bekerja sama dengan kawan-kawan dari kampus juga. Alhamdulillah, dari petani saja bisa kemudian menyediakan benih kentang. Benih kentang ini memang rumit juga. Bagi kawan-kawan adik-adik yang budidaya ya, budidaya pertanian, ada G0, G1, wah banyak lah. Saya ini juga orang sarjana teknologi pertanian kurang paham dan ini. Tapi prinsipnya, bagaimana kita bisa menjamin, memberikan kesempatan bahwa memproduksi benih itu bisa dilakukan oleh petani. Sehingga mereka tidak bergantung. Ya. Banyak hal lain. Nah, bagi adik-adikku mahasiswa, coba telitilah itu. Apa bukan teliti, inventarisasi saja. Mungkin juga dengan daal ini. Inventaris saja. Berapa penelitian-penelitian orang kampus yang kemudian konsen untuk petani? Ya. Tidak itu. Ini sebuah renungan ya. Kita diskusi malam ini menarik ini isunya dan bagi kita tentu isu-isu berkaitan lingkungan hidup, perubahan iklim itu memang harus menjadi fokus bagi kita karena kita menghadapi kenyataan itu saat ini dan di masa yang akan datang. Saya kira itu ya untuk memantik diskusi. Nanti dalam diskusi mungkin bisa kita lebih gali lebih dalam. Ini nanti mungkin Daal akan juga banyak menyampaikan hal. Beliau mungkin dengan yang sudah banyak ya melakukan parti-parti bersama petani dan tentu banyak pandangan-pandangan yang penting juga dalam diskusi pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.